percaya. Jadi singkat cerita, hari Jumat kemarin saya kecelakaan. Kaki kanan saya ketiban sama motor. Jadi saya nggak periksa dokter sih, cuman kayaknya ankle-nya geser gitu. Terus ada uratnya juga yang bengkak karena ketiban motor kan. Nah, saya datang hari Jumat, datang ibadah dari night. Saya kesaksian tuh saya jalannya kayak harus diangkat-angkat dari kaki kanannya, jadi saya nggak bisa begini. Terus habis itu saya ibadah, ibu gembala doain. Terus ibu gembala bilang, perkatakan makasih Tuhan, dia udah sembuh. Terus makasih Tuhan, saya sudah disembuhkan segala macam. Saya pulang dari ride, saya kan lihat kaki saya, ya ampun kok kayak bengkoknya begini ya. Saya selalu takut soalnya ada orang-orang yang ada orang yang bilang, oh ini mah udah nggak bisa disembuhin, nanti termor lah kalau jangan jadi gini-gini. Saya kan takut ya. Tapi saya ingat lagi ketika pulang, saya dengar ibu gembala bilang, perkatakan aja Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan pasti sembuhkan. Amin. Besoknya saya kerja, hari Sabtunya saya kerja. Puji Tuhan bisa jalan, tapi belum yang mijek banget ya, belum yang mijek banget gini. Sampai hari Sabtu malamnya pas saya mau pulang, saya selalu pas jalan saya selalu Yesus, nama Yesus saya sudah disembuhkan, terima kasih Tuhan saya sudah disembuhkan. Tadi subuh jam berapa saya mau ke toilet kan. Saya itu kalau di kosan saya toiletnya tuh jongkok, jadi kalau di toko kan duduk. Itu saya susah, awal-awal saya harus begini. Tapi puji Tuhan tadi subuh pokoknya saya ke toilet, saya bisa jongkok. Saya bisa jongkok terus jadi saya bisa lompat. Saya bisa lompat terus ankle saya tuh bisa digerak-gerakin. Puji Tuhan sembuh. Dan benar kita harus keluarin perkataan-perkataan yang iman. Perkataan iman kita tuh harus, dan itu benar-benar harus kita imani, nggak boleh kita ragu-ragukan. Karena kan kita perkataan, saya juga dulu pernah perkataan iman, oh gini, tapi saya masih mikir gimana ya. Tapi kalau ini saya benar-benar makasih Tuhan, ini udah sembuh. Makasih Tuhan yang percaya besoknya jalan lagi kayak biasanya. Bener ini, tada. Puji Tuhan itu semua karena Tuhan ya. Karena kita beriman sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, ya benar terjadi kayak yang gue kembali bilang terjadi. Mau berkati. Apa ya? Selalu kalau ibu berkhotbah pasti minggu lalu kan yang ibu bilang sangat gaduh kok yang saya rasakan maksudnya masuk dalam khotbah ibu ya kafe di depan rame kita kantin seafood itu juga dari tergerak. Nah ya, tadi juga dalam khotbah ibu kan bahwa marah-marah karena ada atau sampai menangis itu kejadian hari Jumat, ada penyelesaian biaya Putri habis dimarah-marah, saya sakit kepala, teriak-teriak, telepon saudara, telepon ini, sampai nangis. Dan itu benar-benar terjadi. Makanya pas ibu kota tadi kita tuh lirik Pak Putri, takut dia balik apa kita. Karena itu memang terjadi, dan kita semua marah-marah sama semua. Maka tuh ya itulah yang ditegur lagi, tapi bahwa setelah saya ada di dalam gereja ini dan ibu banyak kasih sharing firman, bahkan kadang telepon, kadang ngomong secara pribadi, saya belajar untuk dekat, bagaimana lebih dekat kepada Tuhan. Dan waktu pergumulan saya yang saya tutup kantin itu dari tanggal 15 Mei dan seterusnya, saya merasakan pertama saya tutup tanggal 15 itu kan tanggal 14 masih jualan, tanggal 15 disuruh nggak boleh jualan karena ada tukakan. 2 hari itu, waktu itu kan saya baru di sini ya, baru 2 kali ibadah kalau nggak salah. Walaupun saya Kristen dari lahir, tapi ya sekedar begitu aja. Dan waktu itu Bu, dan semuanya perlu tahu bahwa waktu disuruh nggak boleh jualan tanggal 15-nya, saya 2 hari itu
cuma ada di tempat tidur, nggak mandi, bahkan nggak mau makan sampai orang kantor naik. Marina kok nggak turun-turun, jangan-jangan ada apa-apa, tapi saya bilang, walaupun di pikiran saya waktu itu mau bakar ruko lah, mau inilah, mau saya ketok orangnya atau mau apa, tiba-tiba kan ibu telepon, ibu kasih penguatan, dan itu terekam saya bahkan jadi rema bahwa saya hidup hanya karena anugerah Tuhan. Dan ternyata 2 hari setelah itu ibu kan ada telepon, terus orang kantor naik. Saya perkatakan ke diri saya sendiri, saya punya iman, saya seorang Kristen, walaupun saya belum dekat intim sama Tuhan, tapi saya akan bangkit. Dan hari ketiga saya bangun, saya mandi, saya makan banyak, saya harus bergerak karena ada anak saya. Dan ternyata di lumayan lama kan, itu hampir 2 bulan. Terus pembayaran pertama saya dikasih waktu itu bahwa mesti tanggal begini, dan saya memang mau dapat duit dari mana karena sudah tutup, udah hampir 2 bulan. Dan tiba-tiba Tuhan menolong saya lewat tangan yang saya nggak sebut. Padahal pembayaran pertama itu saya cuma diharuskan pembayaran 1.350.000 kalau nggak salah. Dan lewat tangan Tuhan yang Tuhan pakai untuk orang tersebut, saya dikasih, saya sebut nominalnya 4 juta. Itu sungguh luar biasa. Waktu saya terima, saya sih dengan senang hati, terima kasih. Tapi sampai di ruko saya menangis, Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan di situ saya mulai bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup saya. Saya dibawa ke tempat ini, beribadah di tempat ini. Ada maksud Tuhan untuk lebih saya mengenal akan Tuhan, lebih dekat akan Tuhan. Dan setelah pembayaran pertama itu, bahkan lebih secara manusia, dari mana ya? Tapi saya ingat lagi, itu aja Tuhan menolong saya. Dan waktu itu saya harus masak di Ciputat. Waktu itu biasanya kalau mau masak acara hari Minggu, hari Jumat saya udah dijemput. Tapi waktu itu saya bilang, saya nggak mau, saya mesti ikut ibadah dulu. Ke Putri juga bilang, "Ma, kita ibadah dulu, nanti terus." Padahal masaknya itu saya diserahin tanggung jawab. Dia di sana udah telepon, saya bilang saya nggak bisa, biar aja saya tengah malam, nggak usah dijemput, nanti saya sama Putri pergi. Dan saya ibadah dulu. Dan ibadah waktu itu saya sharing sama Kok Ferdi, tiba-tiba ada jalan keluar. Belum turun duit dari langit sih, tapi udah ada jalan keluar hari itu. Di dalam perjalanan saya ke Ciputat naik Grab, bahkan kami nyampe jam 2, tapi di situ dalam hati saya sungguh luar biasa ketika Tuhan yang menuntun kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang akan pegang kendali. Dan itu sungguh luar biasa, dan saya akan terus belajar untuk memperkatakan seperti khotbah tadi dengan iman. Dan mudah-mudahan kejadian hari Jumat itu terakhir buat saya, kasihan juga Putri. Dan ternyata semua terlewati, cuma karena ya manusia. Dan makanya setelah jam 8 malam bisa terlewati, dia bisa, ya pokoknya beres lah urusan dia di kampus. Saya sambil menangis di tangga di dapur kantin, saya berdoa, Tuhan ampuni saya ketika saya meragukan Tuhan, ketika saya mengandalkan saudara, telepon sana sambil nangis. Ternyata ketika saya ingat perkataan dari Ibu Pendeta bahwa saya hidup hanya karena anugerah Tuhan. Semua harus melewati dengan baik. Ya itu saja, benar bahwa jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan manusia, hanya berseru dan berserah kepada Tuhan dan perkatakan segala sesuatu dengan iman yang kita miliki. Kesaksian yang luar biasa, amin. Sangat luar biasa.